Shalom. Dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 dikatakan di situ bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, saudara, dan ayat firman Tuhan ini kita bersyukur jika hari ini saudara ada dalam sebuah problem, ada dalam sebuah masalah yang seolah-olah membuat saudara seperti tidak bisa angkat kepala. Dan ketika saudara makin tinggi dalam pengikutan saudara kepada Tuhan, saudara makin berkembang dalam pelayanan, saudara makin dipakai Tuhan secara luar biasa, maka masalah yang akan terjadi untuk menguji saudara itu makin besar. Tetapi percayalah, bersyukurlah dan berterima kasihlah kalau saudara diuji. Banyak orang ketika menghadapi masalah maka mengeluh dan menganggap masalah itu sebagai sebuah beban, sebagai sebuah hal yang harus dijauhi. Tapi sesungguhnya Tuhan ketika menyayangi anak-anaknya, ingin mereka naik level, maka harus melewati satu proses ujian. Dan ujian-ujian itu tentu ujian yang tidak mudah. Yang namanya ujian itu hal yang tidak mudah, hal yang tidak gampangan. Orang yang hebat akan diuji secara hebat. Kalau orang yang biasa-biasa saja, ujiannya biasa. Anak TK tidak mungkin kita kasih ujian perguruan tinggi. Tapi kalau umpamanya anak-anak yang sudah remaja, kemudian dewasa, bahkan sudah tingkatan-tingkatan level akademisi yang tinggi, tentu mereka akan mendapatkan bahan-bahan ujian yang begitu rumit, begitu sulit. Nah, sama dengan kita, ketika makin berat masalah yang kita hadapi, tantangan-tantangan makin hari makin berat, kualitasnya makin hebat itu tantangan dan masalah itu, maka kita bersyukur bahwa level kita naik. Kalau kita dihadapkan dengan masalah yang ecek-ecek, ya kualitasnya kita seperti itu juga. Tapi kalau kita dihadapkan dengan masalah yang besar, tentu kita punya kapasitas yang besar yang Tuhan perhitungkan, Tuhan tahu. Nah, 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan apabila kamu mengalaminya, maka Allah itu setia dan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada garansi, ada jaminan dari Tuhan, sehingga kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu kita menggerutu. Dan kita melihat masalah itu sebagai ujian untuk Tuhan mau upgrade level kehidupan kita. Kita akan dimurnikan dengan masalah. Tentu dimurnikan itu dan diuji bukan dengan hal-hal yang enak, saudara. Diuji dengan masalah. Orang Kristen diuji dengan masalah, anak Tuhan diuji dengan masalah. Ya, bukan diuji dengan kesenangan duniawi, hal-hal yang menyenangkan. Ya, itu memang sebuah ujian juga jika kita lihat dari sisi yang lain. Tetapi yang jelas bahwa kita diuji dengan masalah. Kita diuji dengan ujian-ujian yang memang pas untuk diri kita. Jadi setiap ujian yang kita alami itu pas dengan diri kita, tidak pernah melebihi. Nanti kita naik di level berikut, ujiannya akan sama juga di situ. Nah, jadi saudara, bersyukurlah kalau saudara mengalami pengujian, mengalami masalah. Saudara mau dimurnikan Tuhan, sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan untuk diselamatkan. Sebab untuk memasuki kerajaan surga itu butuh orang-orang yang dimurnikan, disucikan, dikuduskan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Sehingga saudara kalau tidak mengalami masalah, bisa ada dua pertanyaan. Tidak mengalami masalah karena dekat dengan Tuhan dan Tuhan tidak izinkan tidak ada masalah, ya, Tuhan izinkan tidak ada masalah, ataukah saudara sesungguhnya ada dalam situasi yang jauh dari Tuhan, ya, aman-aman saja, ya. Saudara sedang dalam situasi yang memang tidak masuk dalam kelompok-kelompok yang diuji oleh Tuhan, tidak masuk ke dalam klaster yang diuji oleh Tuhan. Nah, saudara, percayalah, ujian itu baik untuk kita semua. Mari kita lihat masalah sebagai peluang. Kita lihat masalah sebagai sesuatu yang baik, merupakan ujian buat kita untuk kita naik level di dalam pengikutan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Surga tidak mudah. Dia butuh orang-orang yang tidak gampangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom.